Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu sekalian, jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla di malam hari yang berbahagia ini. Kita kembali dikumpulkan di dalam majelis yang mulia ini untuk kita sama-sama melanjutkan pelajaran kita dari Risalah Sittatu Mawadhi' Minas Sirah. 6 titik penting yang harus diperhatikan dari sirah, sejarah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan yang telah lalu kita sudah masuk pada poin yang pertama, titik yang pertama, yang dimana kita harus memperhatikan ya dari sirah Rasulullah, yaitu poin yang berkaitan dengan kisah awal kali diturunkannya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin kita sudah bahas ya apa yang melatar belakangi sehingga Nabi harus bertahannuts ya atau beruzlah menyendiri di Gua Hira. Ya, tak lain dan tak bukan karena Nabi sudah merasa tidak mampu lagi melihat, ya, tidak tahan lagi melihat kondisi masyarakat jahiliyah dari kalangan bangsa Arab, terkhusus orang-orang Quraisy yang ada di Makkah. Sehingga beliau menenangkan diri di puncak gunung Jabal Nur, ya, di Gua Hira. Maka disitulah beliau didatangi oleh makhluk yang beliau sendiri tidak mengenalnya. Ya. Kemudian mendekap beliau dan mengatakan, "Iqra ya Muhammad." Wahai Muhammad, bacalah. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ma ana biqari." Saya tidak mampu membaca. Karena memang hanya dibesarkan oleh pamannya Abu Talib, sementara Abu Talib sendiri memiliki banyak anak. Dan sejak kecil Nabi disibukkan dengan pekerjaan menggembala kambing untuk orang-orang Mekah. Maka dari itu beliau dikenal sebagai apa? Ummi. Apa artinya ummi? Orang yang buta huruf. Allah sebutkan ya di dalam Al-Qur'an tahuruf. Berarti jahil, bodoh. Ya.
ini adalah tuduhan yang tidak benar. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy sendiri mereka mengakui akan kecerdasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa beliau tidak bisa membaca dan menulis? Disebutkan hikmahnya oleh para ulama bahwa sengaja Allah menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu buta huruf untuk menepis kemungkinan dari tuduhan-tuduhan orang-orang kafir ketika dia diutus menjadi nabi dan rasul, maka dia pun dituduh bahwa dia hanya mengambil dari kisah-kisah terdahulu. Yang dia bawa itu bukan wahyu. Itu hanya dia buat-buat sendiri. Karena dia pintar membaca, pintar menulis, pintar mengarang. Jelas ya? Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terutus membawa wahyu yang diakui oleh seluruh ahli sastra Arab akan kehebatan sastra Al-Quran, mereka tidak mampu untuk menandinginya. Sementara ini diucapkan oleh seorang yang ummi, orang yang tidak mampu membaca dan menulis. Maka ini memperkuat bahwasanya betul-betul yang dibawa, yang dibacakan, yang didakwahkan oleh Nabi itu adalah wahyu dari Allah. Tidak mungkin dari karangannya sendiri. Tidak mungkin sekedar mengambil dari dongeng-dongeng terdahulu misalnya. Tidak mungkin, karena dia tidak mampu membaca dan tidak mampu menulis. Bisa dipahami ya? Maka itu hikmah besar Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai an-nabi al-ummi. Nabi yang tidak mampu membaca dan tidak mampu menulis. Maka malaikat Jibril ketika dia perintahkan kepada Nabi, "Iqra ya Muhammad," baca wahai Muhammad. Nabi katakan, "Ma ana biqari." Saya tidak mampu membaca. Memang dia tidak mampu membaca, ditambah lagi rasa takut yang luar biasa, sampai menjadikan Nabi itu menggigil, keluar keringat dinginnya. Orang yang bisa membaca saja, kalau dia ketakutan, menggigil keringat dingin, itu tiba-tiba tidak bisa membaca. Tiba-tiba muncul makhluk yang tidak dikenal dalam keadaan dia sendiri di gua, di puncak gunung, mengerikan. Seandainya pun Nabi bisa membaca, ketakutannya menjadikan dia tidak mampu untuk membaca. Apalagi kalau Nabi memang betul-betul tidak mampu membaca. 3 kali Jibril mengucapkan hal tersebut kepada beliau. Nabi tetap menjawab, "Ma ana biqari." Saya tidak mampu untuk membaca. Baru kemudian Jibril menuntunnya dengan di awal surah Al-Alaq Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baru Nabi ikuti. Khalaqal insana min 'alaq. Ialah Allah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat. Sekaligus ini pertanda bahwa Nabi telah dinobatkan, Muhammad telah dinobatkan menjadi seorang Nabi. Ingat ya, Nabi, belum menjadi Rasul.
Jadi Nabi itu diangkat menjadi Nabi dengan turunnya 5 ayat. Ya, pertama dari surah Al-Alaq ini. Ya. Baik. Setelah itu Jibril pergi. Tinggallah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketakutan seorang diri. Maka disebutkan dalam sirah beliau yang masyhur, disebutkan oleh para ulama ahli sejarah, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hisham dalam sirahnya dan yang lainnya juga. Ya, dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum juga disebutkan oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau ketika ketakutan langsung berlari meninggalkan Gua Hira. Lari kemana jemaah sekalian? Lari pulang ke rumahnya. Mencari istrinya, Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi yang dicari adalah orang yang paling dekat dengan dirinya. Kenapa? Karena itulah satu-satunya orang di saat itu yang dianggap oleh Nabi sebagai teman dekatnya. Yang sepaham dengan Nabi. Ketika dia tidak mampu lagi bertahan melihat kondisi rusaknya bangsa Arab. Kerusakan akidah. Ya. Kerusakan akhlak, moral. Kerusakan ibadah. Kerusakan dari seluruh lini. Dan Nabi benar-benar merasakan bahwa hanya istrinya satu-satunya orang yang paham apa yang dirasakan oleh beliau. Demikianlah jamaah sekalian, harusnya menjadi pelajaran penting bahwasanya ya, seorang itu hendaknya benar-benar menjadikan pasangannya ya, sebagai kawannya yang paling dekat. Sehingga tidak ada yang tersembunyi darinya. Nah, tidak ada yang tersembunyi darinya. Percaya 100% terhadap pasangannya. Dijadikan ya, sebagai sandarannya di segala permasalahan. Ya. Maksud saya di sini sandaran bukan bentuk tawakal ya, tapi sandaran bentuk tempat untuk bercerita, tempat untuk menumpahkan seluruh perasaannya di saat tatkala dia sedih, ya, menampakkan kegembiraannya di saat tatkala dia gembira. Ini yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang pertama dicari adalah istrinya. Khadijah radhiyallahu taala anha. Wa dzakara laha ma hasab. Nabi pun menyampaikan kepada istrinya apa yang dia alami di puncak Jabal Nur ini. Ceritakan saya didatangi oleh makhluk begini, saya tidak tahu dari mana datangnya. Tiba-tiba dia muncul, ya. Kemudian perintahkan saya membaca begini. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah diceritakan seluruh kronologinya, ya, kenapa dia dalam keadaan ketakutan, gemetar. Dalam satu riwayat, Nabi langsung berlari masuk ke rumah, dia cari istrinya. Kemudian langsung mengatakan zammiluni, zammiluni. Selimuti saya, selimuti saya. Diselimuti bukan karena cuaca yang dingin. Minta diselimuti karena apa? Rasa takut yang luar biasa pada dirinya. Saya kira kita bisa paham ya apa yang dirasakan oleh Nabi saat itu. Minta untuk diselimuti.
Setelah diselimuti, baru Nabi bercerita kepada istrinya, saya melihat begini, begini, dan begini. Setelah itu beliau berkata, laqad khasyitu ala nafsi. Benar-benar saya takut, khawatir akan terjadi apa-apa pada diriku. Beliau belum tahu kalau ini adalah siapa? Malaikat. Beliau belum tahu kalau ternyata yang dibacakan kepada beliau itu adalah wahyu. Justru Nabi mengkhawatirkan dirinya. Jangan sampai terjadi apa-apa pada diri saya ini. Jangan sampai saya sudah kerasukan jin ini. Jangan sampai saya sudah gila ini. Dengan berbagai macam andai-andai kekhawatiran yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqalat, maka Khadijah radhiyallahu taala anha berkata kepada Nabi, "Kalla wallah." Sekali-kali tidak, demi Allah, sekali-kali tidak. Coba lihat seorang istri yang baik. Tidak salah-salah suaminya menjadikannya sebagai tempat bersandar. Menceritakan seluruh keluh kesahnya. Iya, kalau dalam bahasa kita sekarang, yang menjadi teman curhatnya adalah istrinya. Iya. Kalau orang sekarang, banyak istrinya, terlalu dirahasiakan. Ada masalah ini, nggak perlu ditahu istrinya. Terus siapa teman curhatnya? Di Facebook. Apa saja permasalahan curhat di Facebook? Tulis status. Setelah itu, sudah ada temannya yang komen, maga sih kau tuh. Kenapa lagi? Sudah. Curhat kiri kanan. Semua orang membaca. Seorang pasangan yang baik, teman curhatnya adalah pasangannya. Dan seorang pasangan harus benar-benar menjadi pasangan yang baik. Dalam artian apa? Ketika pasangannya curhat, dia bisa memberikan solusi. Dia bisa memberikan apa? Ya, benar-benar memberikan motivasi. Coba lihat Khadijah. Dan lihat suaminya ketakutan, merasa khawatir terhadap dirinya. Apa kata Khadijah? Kalla wallah, sekali-kali tidak. Tidak mungkin terjadi apa-apa pada dirimu. Punya istri yang seperti ini jamaah luar biasa. Iya. Tapi kalau suaminya ketakutan, pusing, jangan sampai khawatir. Jangan sampai saya begini, jangan sampai saya begini. Istrinya tambah dipanas-panasi. Wah, ini bukan teman curhat yang baik ini. Atau malah disalahkan, memang karena salahmu itu. Siapa suruh kamu begini? Siapa suruh? Waduh, ini orang curhat malah ditenggelamkan ya. Tapi Khadijah radhiyallahu taala anha benar-benar memposisikan dirinya sebagai istri yang baik di hadapan suaminya yang mengalami apa? Iya, mengalami permasalahan besar. Disinilah peranan seorang istri jamaah sekalian. Harusnya menjadi penopang terhadap suaminya. Iya. Tapi kalau suaminya dalam keadaan baik, istri harusnya menjadi apa? Iya. Pemberi motivasi, motivator terhadap suaminya. Kalau suaminya dalam keadaan lemah, dalam keadaan gundah gulana, suami istri sebagai penghiburnya. Demikian pula sebaliknya, ya. Demikian pula sebaliknya. Lihat kata Khadijah, kalla wallah, sekali-kali tidak wahai suamiku. Demi Allah, tidak akan seperti itu. Bukan seperti yang kamu anggap. La yukhzikallahu abadan. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Wah, ini motivator hebat ini. Ketika suaminya mengatakan, saya khawatir terhadap diriku, saya takut, selimuti saya. Ya, saya khawatir terjadi apa-apa pada diriku. Tidak, demi Allah. Allah tidak akan
membahayakan kamu, mencelakai kamu untuk selama-lamanya. Kenapa? Lihat alasannya. Innaka latasilur rahim. Karena engkau itu, wahai suamiku, adalah orang yang senang menyambung silaturahmi. Wa tuqrid dhaif. Kamu adalah orang yang selalu memuliakan tamu. Yang mana kebiasaan bangsa Arab itu kebalikannya semua. Ya? Kebiasaan bangsa Arab ketika itu memutus silaturahmi. Sedikit saja ada masalah sudah perang. Tidak pernah cocok antara saudara dengan saudaranya, paman dengan keponakannya, bahkan orang tua terhadap anaknya. Kalau Nabi, beliau menyambung silaturahmi. Ketika orang Arab itu tidak memuliakan tamu, Nabi selalu muliakan tamunya. Wa tahmilul kal. Wahai suamiku, kamu adalah orang yang senantiasa menanggung beban orang-orang yang kesulitan. Nah, wa taksibul ma'dum. Dan kamu senantiasa berupaya menolong orang-orang yang tidak punya. Bekerja untuk membantu orang-orang yang susah. Khadijah, lihat seorang istri yang cerdas. Khadijah menjadikan semua perbuatan-perbuatan baik Nabi sebagai dalil bahwa Allah tidak mungkin menghinakanmu. Allah tidak mungkin mendatangkan bahaya untuk kamu. Karena kamu orang baik. Jelas ya? Ini pelajaran bagi kita semua ya. Bagi suami, bagi istri. Jangan sampai suami mengatakan, pulang ke rumahnya, kasih tahu istrinya, kamu harus seperti Khadijah. Padahal dia sendiri tidak berusaha menjadi seperti Rasulullah. Kenapa? Pasangan kita adalah cerminan diri kita. Kan begitu ya? Allah tidak akan memberikan pasangan kecuali yang sesuai. Maka dari itu kalau mau punya istri seperti Khadijah, kita harus berupaya menjadi seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya bisa menuntut saja. Baik. Jadi perhatikan jemaah sekalian, Khadijah benar-benar menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa tenang. Sedikit demi sedikit rasa takutnya beransur-ansur hilang. Ya. Baik. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Ya. Nabi merasa tenang, tapi masih ada teka-teki yang banyak di benaknya. Siapa sebenarnya yang datang itu? Apa tujuannya? Iya kan? Yang bisa menenangkan Nabi hanya apa? Tidak mungkin itu kejelekan. Karena kamu itu orang baik. Paham? Tidak mungkin yang datang itu setan. Kenapa? Kamu itu orang baik. Misalnya bisa menenangkan Nabi. Tapi pertanyaan siapa dia? Apa tujuannya datang? Masih ada di benaknya Nabi. Belum terpecahkan. Setelah itu apa yang terjadi? Apakah Khadijah membiarkan suaminya begitu saja? Coba lihat ya, perjuangan seorang istri luar biasa. Nah,
Sejak Nabi ketika berada di Gua Hira menyendiri, tidak kerja, ya, Khadijah memaklumi suaminya, sabar akan kondisinya, tidak menuntut apa-apa. Ya apa ini, murane kutu, mana ini kita tidak pernah dikasih. Ya, padahal bukan 1-2 hari Nabi seperti itu, berbulan-bulan lamanya. Dan bukan hanya itu, kalau Nabi sudah beberapa hari tidak turun ke rumah mengambil bekal, Khadijah yang antar ke atas. Khadijah yang antar untuk suaminya. Dahulu perjuangan naik ke puncak gunung Jabal Nur, ya, luar biasa. Ya. Saya sendiri belum pernah sampai ke atas. Mungkin ada di antara kita yang pernah naik dan bisa merasakan betapa beratnya perjuangan Nabi, terutama istrinya, makhluk yang lemah. Dia bawa perbekalan untuk Nabi ke atas. Sampai-sampai jamaah sekalian, suatu ketika, ya, setelah ini cerita kisah setelah sudah turun wahyu kepada Nabi. Nah, Nabi itu sudah berdakwah. Nah, tapi Nabi masih sering bertahannuts di Gua Hira. Masih sering tinggal di sana. Suatu ketika Khadijah naik. Ya, Nabi tidak turun berhari-hari. Khadijah bawa makanan naik ke atas. Di tengah gunung itu, ketika beliau naik, ketemu sama seorang laki-laki. Laki-laki ini bertanya, mana Muhammad? Iya. Di sini Khadijah khawatir betul, takut betul. Jangan sampai ini orang mau mencelakai suami saya. Kenapa dia naik ke gunung sini? Karena ketika itu Nabi sudah dimusuhi oleh kaumnya. Ya. Khadijah cuma bercepat-cepat naik, ketemu sama Nabi. Mau melihat kondisinya Nabi, ada apa? Jangan sampai terjadi apa-apa. Ketika tiba di Gua Hira, ternyata Nabi dalam kondisi sehat walafiat. Justru Nabi mengabarkan kepada Khadijah, ya Khadijah, wahai Khadijah, baru saja saya didatangi oleh malaikat Jibril dan menyampaikan kepada saya kabar gembira. Apa itu? Allah dan malaikat Jibril menyampaikan salam untukmu, wahai Khadijah. Coba lihat. Buah dari sebuah perjuangan. Menyampaikan salam untukmu, wahai Khadijah. Dan Jibril mengabarkan kepada saya bahwa Allah sudah mempersiapkan untukmu satu istana di dalam surga. Kamu tidak perlu bekerja di dalamnya. Tidak ada lagi rasa capek. Tidak ada keributan di dalamnya. Semuanya adalah kedamaian. Itu adalah janji Allah untukmu, wahai istriku, di dalam surga nantinya. Tapi kalau kita lihat perjuangan beliau luar biasa. Ya. Baik, kita kembali kepada kisah. Ya. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih menjadi teka-teki dalam pikirannya, siapa ini yang datang? Ada apa ini? Apa tujuannya? Maka tiba-tiba Khadijah itu memberikan solusi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia ajaklah Nabi datang kepada seorang yang berilmu di kala itu. Ya, karena masyarakat dalam keadaan jahil, ya. Tapi ada orang yang dianggap orang yang berilmu. Masih ada hubungan kekerabatan dengan Khadijah. Tanya, mari kita pergi ke sana. Iya. Kemana? Kepada seorang yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini masih kerabat dekat dengan Khadijah. Ya. Tapi dia adalah orang yang sudah sangat tua renta. Namun dia adalah orang yang ahli dalam kitab. Jadi dia tidak mengikuti kebiasaan masyarakat jahiliyah, walaupun dia hidup di tengah-tengah orang-orang
Quraisy. Tapi dia tetap memegang Alkitab. Masih mengikuti agama Nabi Musa. Ya. Dia masih memegang ajaran Nabi Musa. Dan dia ahli kitab. Maka Khadijah melihat, ini orang yang pantas untuk menjawab semua teka-teki ini. Ini orang yang tahu ini. Dia perkirakan, dia pasti tahu ini. Apa yang terjadi pada suami saya. Sebenarnya Khadijah sendiri juga khawatir pada dirinya. Tapi karena ingin menguatkan sang suami, ya, dia sembunyikan kekhawatirannya dan mencari solusi untuk suaminya. Iya. Makanya jamaah wajar kalau Nabi itu tidak bisa melupakan Khadijah walaupun sudah berpuluh-puluh tahun beliau sudah meninggal. Sampai-sampai Aisyah berkata, saya tidak pernah cemburu kepada seorang pun dari istri Nabi sebesar cemburuku kepada Khadijah, padahal saya tidak pernah ketemu sama dia. Kenapa? Nabi selalu menyebut-nyebutnya. Kalau Nabi mau berinfak, dia sembeli kambing, baginya mau dagingnya mau dibagikan, yang pertama dicari keluarganya Khadijah dulu. Iya. Kalau kita gimana, ikhwah? Istri masih hidup, kadang dilupakan. Dia bonceng istrinya ke pasar, istrinya sudah masuk pasar, dia sendiri sibuk main HP, akhirnya baru sadar, kenapa saya di pasar? Bawa motornya pulang sendiri, istrinya ditinggal. Nabi istrinya sudah meninggal, tidak pernah dilupakan kebaikan-kebaikannya. Aisyah, ya, pernah protes kepada Nabi. Wahai Nabi, kenapa itu terus disebut Khadijah? Ya, kenapa kamu tidak bisa melupakannya? Kata Aisyah, kata Nabi, ya Aisyah, dia adalah seorang wanita yang membenarkan saya ketika manusia semua mendustakan saya. Dia satu-satunya wanita yang mengorbankan hartanya untuk dakwah saya ketika manusia semua menahan hartanya. Khadijah membawa Nabi kepada Waraqah bin Naufal. Maka Khadijah bertanya kepada Waraqah. Iya. Katanya, wahai paman, sesungguhnya anak saudaramu ini, maksudnya Nabi SAW, itu mengalami hal yang menakutkan, didatangi oleh begini, begini, dan begini. Ya, diceritakan semua kronologi yang terjadi di Gua Hira. Setelah mendengarkan semua itu, Waraqah bin Naufal berkata, wallahi, innahun namus. Demi Allah, itu adalah an-namus yang dulu juga datang kepada Musa alaihi salam. Itu an-namus. An-namus itu nama malaikat Jibril dalam bahasa Ibrani. Ya, kenapa? Karena Waraqah bin Naufal ini ahli kitab dan dia ahli dalam bahasa Ibrani. Gitu ya? Ya. Jadi dia sebut dia adalah an-namus yang dulu juga datang kepada Musa. Dan itu pertanda bahwa Allah memilih engkau menjadi nabi. Dan Allah sudah memberitakan di dalam kitab Taurat akan lahirnya seorang nabi yang terakhir. Cirinya begini, begini, dan begini. Yakin betul Waraqah bin Naufal kalau Muhammad ini dialah nabi yang terpilih yang disebutkan di dalam kitab Taurat itu. Kenapa? Karena kitab Taurat yang dipegang oleh Waraqah bin Naufal itu masih kitab Taurat yang asli, belum dirubah-rubah. Ya, belum dirubah-rubah. Sehingga
ciri dan sifat Nabi masih ada disebutkan dalam kitab yang dipegang oleh Waraqah bin Naufal. Ya. Akhirnya terpecahkan teka-teki itu. Ya. Waraqah bin Naufal benar-benar yakin. Kamu adalah seorang Nabi yang terpilih itu. Nah. Kemudian kata Waraqah bin Naufal, ya lait idh yukhzika qaumuk. Kata Waraqah bin Naufal, duhai, dia berandai-andai, ya laita. Ya. Dia berandai-andai, duhai, seandainya saya masih muda, saya masih kuat, begitu ya. Duhai, seandainya saya masih kuat di saat tatkala tiba masanya nanti kamu dimusuhi oleh kaummu dan kamu diusir oleh kaummu. Saya akan bela kamu, kata Waraqah bin Naufal. La ansurannaka nasran mu'azzara. Benar-benar saya akan tolong kamu. Saya bantu kamu di saat itu dengan yang paling hebat, yang paling kuat. Misalnya dia ketika itu sudah tua renta. Baru ketemu dengan Nabi yang selama ini diceritakan dalam kitab. Makanya dia berandai-andai, seandainya saya masih kuat di saat tatkala kamu dimusuhi, di saat tatkala kamu diusir oleh kaummu. Nabi bertanya, awa mukhrijiyya ana? Awa mukhrijiyya? Katanya, apakah nanti saya akan diusir? Apakah kelak saya akan diusir? Kata Waraqah bin Naufal, yabna akhi, wahai anak saudaraku, tidaklah seseorang didatangi oleh an-namus ini, artinya diberikan kepadanya wahyu, kecuali pasti dia akan terusir dari negerinya. Kecuali pasti dia akan dimusuhi dan terusir dari negerinya. Pasti, kata Waraqah bin Naufal. Maka ini pelajaran penting bagi kita jemaah sekalian, bahwa ternyata ya, bagaimanapun rusaknya suatu masa, suatu zaman, tetap ada orang-orang yang menegakkan kebenaran itu. Walaupun mereka sedikit, bahkan walaupun dia hanya sendiri di tengah kaumnya. Ya. Dan dia mengabarkan kepada Nabi. Artinya apa? Kamu harus siap untuk dimusuhi. Kamu harus siap bahkan terusir dari negerimu sendiri. Kenapa? Karena memperjuangkan wahyu yang diturunkan kepadamu itu memiliki konsekuensi-konsekuensi yang harus kamu tanggung. Maka sejak itu Nabi pun semakin kuat, ya. Namun Nabi belum berdakwah. Ya, tapi Nabi sudah yakin bahwa apa yang diberitakan oleh Waraqah bin Naufal itu adalah kebenaran. Jelas? Iya. Ya. Lama masa berlalu, Jibril tidak datang lagi. Nabi mulai khawatir. Benar jika Nabi bilang ini? Ya. Benarkah dia bilang bapak tua ini? Kenapa tidak ada lagi menyusul ini? Ya. Maka suatu ketika Nabi dalam keadaan menunggu-nunggu seperti itu, tiba-tiba Jibril datang dan menyampaikan wahyu yang kedua. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir. Dalam surah apa? Dalam surah Al-Muddathir. Turunnya surah ini jamaah sekaligus melantik Nabi menjadi Rasul Allah. Ya.
Karena di situ disebutkan, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, berdiri, bangkit, berikan peringatan kepada kaummu. Sudah datang perintah untuk berdakwah karena beliau sudah diangkat menjadi seorang rasul. Paham? Ya, maka sejak itulah Nabi mulai berdakwah, tapi berdakwah secara sembunyi-sembunyi, belum terang-terangan. Jelas ya? Baik. Nanti kita akan jelaskan berikutnya kandungan dari surah Al-Muddatsir ini. Nah, dan pelajaran-pelajaran penting yang disebutkan oleh Syekh berkaitan dengan kisah awal turunnya wahyu ini. Baik, waktu membatasi kita. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.